Hati Kudus mengajarkan kita bahwa iman bukan cuma soal ketaatan atau aturan, tapi tentang relasi, tentang seseorang yang mencintai kita tanpa syarat, dan yang harus sahabat Katolik terkini tahu bahwa itu adalah berita baik yang kadang terlupakan. Dan kalau sahabat Katolik terkini berpikir bahwa itu saja keistimewaan dari bulan Juni, tunggu dulu. Ada satu lagi perayaan besar yaitu Corpus Christi atau Tubuh Kristus. Perayaan ini adalah tentang Ekaristi, tentang roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus, tapi bukan cuma simbol, ini nyata, sungguh-sungguh nyata, dia hadir di hadapan kita. Ada sesuatu yang sangat menarik tentang bulan Juni, yang seolah punya sentuhan magis. Coba sahabat Katolik terkini pikirkan sejenak. Udara mulai terasa lebih hangat, tapi tidak menyengat. Malam tiba lebih lambat, memberi kita waktu ekstra untuk bersantai. Anak-anak sekolah mulai menghitung hari, menandai kalender dengan semangat. Karena liburan, sudah di depan mata. Bau tabir surya, suara gelak tawa di halaman, rencana piknik atau mungkin sekadar rebahan di sore hari. Semuanya menjadikan Juni terasa seperti undangan yang manis untuk menarik napas dan menikmati hidup. Tapi, tahukah sahabat Katolik terkini, dalam kalender gereja Katolik, bulan Juni bukan hanya soal waktu untuk bersantai, ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih hangat dari sinar matahari, lebih indah dari liburan pantai. Bulan Juni adalah bulan hati kudus Yesus. Dan itu bukan sekadar gelar atau nama devosi, ini adalah ajakan, sebuah undangan untuk mengenal hati Allah, bukan sebagai konsep yang jauh, asing, atau dingin tapi sebagai hati yang hidup, yang berdetak, yang sangat mencintai kita. Sahabat Katolik terkini, apa sebenarnya devosi kepada hati kudus Yesus itu? Sahabat Katolik terkini bisa membayangkan hati yang tertusuk namun tetap menyala, diselimuti mahkota duri namun tetap terbuka. Hati ini bukan lambang kelemahan, tapi justru kekuatan kasih, kasih yang rela disakiti, dan tetap mencintai. Ini adalah hati yang melihat kita, dan tidak menghakimi. Hati yang tahu betul kelemahan kita, tapi tidak pergi. Hati yang hadir, saat kita merasa sendirian, lelah, atau bahkan gagal. Dan setiap bulan Juni, gereja mengajak kita untuk tinggal sejenak di sana, untuk beristirahat, bukan di pantai tropis atau restoran mewah, tapi dalam pelukan kasih Tuhan yang luar biasa lembut. Sahabat Katolik terkini seringkali ketika kita membayangkan Tuhan, yang terlintas adalah sosok yang agung, mulia, dan mungkin terasa jauh, terlalu kudus untuk bisa didekati, terlalu besar untuk bisa dimengerti. Tapi hati kudus Yesus membalikkan semua itu. Ia adalah Tuhan yang bisa merasakan, yang menangis bersama kita, yang terluka karena kita, dan yang tetap tinggal bersama kita. Hati kudus mengajarkan kita bahwa iman bukan cuma soal ketaatan atau aturan, tapi tentang relasi, tentang seseorang yang mencintai kita tanpa syarat, dan yang harus sahabat Katolik terkini tahu bahwa itu adalah berita baik yang kadang terlupakan. Dan kalau sahabat Katolik terkini berpikir bahwa itu saja keistimewaan dari bulan Juni, tunggu dulu. Ada satu lagi perayaan besar yaitu Corpus Christi atau Tubuh Kristus. Perayaan ini adalah tentang Ekaristi, tentang roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus, tapi bukan cuma simbol, ini nyata, sungguh-sungguh nyata, dia hadir di hadapan kita. Nah, coba sahabat Katolik terkini bayangkan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memilih hadir dalam sepotong roti. Mungkin kita bertanya mengapa? Ya, tentu saja karena dia ingin dekat dengan kita. Dia tidak memilih singgasana emas atau awan kemuliaan, dia memilih altar, meja perjamuan di mana kita mengalami kehadirannya, karena dia tahu, di sanalah kita bisa bertemu dengannya hari demi hari. Corpus Christi mengingatkan kita bahwa Yesus tidak pernah mengambil cuti liburan dari mengasihi kita. Sementara kita bersiap untuk pergi liburan, dia justru menetap dalam hati kita, menunggu, menyambut, memberi dirinya sepenuhnya untuk kita. Kalau sahabat Katolik terkini pernah merasa seolah Tuhan jauh, coba duduk sebentar di hadapan sakramen Maha Kudus. Kadang kita tidak butuh jawaban, kita hanya butuh kehadiran, dan di sana, Dia ada dan selalu menunggu kedatangan kita. Bulan Juni juga membawa banyak perayaan dalam hidup keluarga Katolik. Ini adalah bulan di mana banyak anak-anak menerima komuni pertama.
menyambut Yesus untuk pertama kalinya dalam hati mereka. Selain itu juga bulan Juni adalah waktu di mana banyak remaja menerima sakramen penguatan, menerima Roh Kudus secara penuh untuk memulai babak baru dalam iman mereka. Dan jangan lupakan, momen bulan Juni juga seringkali dipilih oleh banyak pasangan sebagai bulan cinta, bulan di mana pasangan muda mengikrarkan janji setia seumur hidup, bulan memulai perjalanan bersama di hadapan Tuhan. Tabisan imam juga sering terjadi di bulan ini. Para pria muda yang dengan berani mengatakan ya kepada panggilan Tuhan untuk melayani umatnya. Semua ini, komuni, penguatan, pernikahan, tahbisan adalah anugerah, dan bulan Juni seolah menjadi wadah indah yang penuh berkat. Sahabat Katolik terkini, satu lagi perayaan besar di bulan Juni, tepat setelah pesta hati kudus Yesus, yaitu perayaan hati tak bernoda Maria. Tentu saja, karena di mana ada hatinya, di situ juga ada hati bundanya. Hati Maria juga menyala, bukan karena kekuatan, tapi karena kerendahan hatinya. Ia adalah ibu yang merenung dalam diam, mencintai tanpa pamrih, dan hadir dalam segala hal. Ketika kita merasa hidup terlalu berat, Maria tahu rasanya. Ketika kita bingung dengan rencana Tuhan, Maria pernah merasakannya. Ketika kita hanya bisa berkata, "Aku tidak mengerti," tapi aku percaya, Maria pun pernah mengucapkan itu lebih dulu. Maka saat kita merayakan hati kudus Yesus, kita juga diajak untuk mendekat kepada hati Maria, sebab dia akan selalu menunjuk kepada putranya. Dan seperti kalau sahabat Katolik terkini sedang traveling, pasti menyenangkan kalau ada teman seperjalanan yang bisa diandalkan. Nah, di bulan Juni, ada banyak santo-santa luar biasa yang bisa kita jadikan sahabat. Misalnya, Santo Antonius dari Padua, si pencari barang hilang yang juga pengkhotbah luar biasa, tapi lebih dari itu, dia mengajarkan kita bahwa firman Tuhan bisa mengubah hidup kita. Lalu Santo Yohanes Pembaptis, suara di padang gurun, yang berani menyuarakan kebenaran meski tidak populer, ia adalah contoh keberanian dan kesetiaan. Ada juga Santo Petrus dan Paulas, pilar gereja, satu dulu menyangkal Yesus, dan satu lagi pernah menganiaya orang Kristen, tapi keduanya berubah, diselamatkan oleh kasih, dan mereka mengubah dunia. Mereka bukan pahlawan super, mereka orang biasa, yang dikuatkan oleh Tuhan yang luar biasa. Kalau sahabat Katolik terkini merasa belum cukup baik, belum cukup suci, belum cukup mantap dalam iman, ingatlah, mereka pun pernah merasa sama, tapi Tuhan tidak menyerah pada mereka dan tidak akan menyerah pada kita juga. Jadi, sahabat Katolik terkini, sekarang kita memasuki bulan Juni, jangan hanya berpikir tentang liburan, pesta, atau waktu luang. Mari kita melihat lebih dalam. Ada undangan kasih dari Tuhan, "Anakku, datanglah dan tinggallah dalam hatiku." Di tengah panasnya hari, di tengah kesibukan keluarga, atau bahkan di tengah keheningan malam, Tuhan menawarkan tempat perlindungan, tempat istirahat. Bukan hanya untuk tubuh kita, tapi untuk jiwa kita. Sahabat Katolik terkini, bulan Juni memang penuh sinar matahari. Tapi sinar sejati di bulan ini bukan hanya dari langit, melainkan dari hati. Hati yang menyala karena kasih, hati Kristus, hati Maria, hati para orang kudus, dan hati kita, yang perlahan ikut menyala ketika kita membuka diri pada kasih Tuhan. Sahabat Katolik terkini, sebelum kita berangkat ke liburan, entah liburan sekolah, atau menyusun daftar kegiatan dan pesta, ambillah momen sejenak. Masuklah dalam keheningan, tarik napas panjang, dan katakan dalam hatimu, "Tuhan, aku di sini, aku datang kepadamu." Karena di sanalah, dalam hati kudusnya, kita akan menemukan kedamaian yang tak tergantikan. Terima kasih sudah menemani kami dalam refleksi singkat ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang akan kami bagikan. Mari kita terus berjalan bersama dalam terang kasih-Nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.